Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Almija Ginting. Aku mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kimia dengan program studi Pendidikan Kimia. Jadi, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman semua gimana sih cara gambar struktur molekul atau bentuk-bentuk molekul dari suatu aplikasi yang bisa diakses dari HP teman-teman. Jadi banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman gunain buat bantu teman-teman gambar molekul. Salah satunya ada KingDraw, ada ChemSketch, ada Avogadro, dan lain-lain lagi. Banyak banget aplikasi yang bisa teman-teman akses, bisa bantu teman-teman buat gambar bentuk molekul atau struktur molekul. Jadi aplikasi yang aku gunain adalah aplikasi KingDraw. Aku bakal jelasin tentang teori dan bentuk molekul dari H2O dan SF4. Dalam menentukan bentuk molekul, ada dua teori yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu teori domain elektron atau teori fisi IPR dan teori hibridisasi. Jadi, teori yang pertama kita tentuin adalah teori fisi IPR atau domain elektron pada H2O. Sebelumnya kita cari dulu konfigurasi elektron dari H2O. Teman-teman udah lihat pada layar, itu ada konfigurasi elektron pada H2O. Yang pertama itu H. Nomor atom dari H itu 1, jadi kita udah dapat langsung elektron valensinya itu cuma 1. Kemudian O. O itu memiliki nomor atom 8. Jadi kita konfigurasikan jadi 2, 6, dan dapatlah kita elektron valensinya jadi 6. Kemudian teman-teman bisa lihat gambar struktur Lewis H2O di sebelahnya itu sudah berikatan. Seperti kita ketahui tadi struktur elektron valensi dari O itu ada 6, sedangkan H ada 1. Jadi H memiliki 1 elektron valensi yang mana itu hanya berikatan dengan O aja. Jadi satu-satu itu berikatan sama O. Jadi O itu kan tadi punya 6. 6 itu duanya saling berikatan sama H yang memiliki elektron valensi 1. Masing-masing punya 1. Jadi teman-teman bisa lihat di situ udah kita tandai PEI dari H2O itu dia memiliki 2 ikatan. PEI itu adalah elektron yang saling berikatan. Jadi PEI dari H2O itu adalah 2. Sedangkan PEB itu adalah elektron bebas atau elektron yang tidak saling berikatan. Teman-teman bisa lihat di situ ada 2 elektron yang tidak berikatan. Dan H2O ini memiliki ikatan tunggal. Jadi teman-teman bisa lihat, ini saya tandain, dia memiliki hanya tunggal atau 1. Jadi kita dapat menentukan notasi dari H2O yaitu AX2 dan E2. Selanjutnya menentukan SF4 dari teori fisi IPR atau domain elektron. Teman-teman udah bisa lihat, pertama kita cari dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron dari SF4, yang pertama kita cari dulu S. S itu nomor atomnya 16. Jadi kita cari konfigurasi elektronnya itu ada 2, 8, 6. Jadi elektron valensinya itu 6. Kemudian F, dia nomor atomnya 9. Kita cari konfigurasi elektronnya 2, 7. Jadi elektron valensinya ada 7. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada struktur Lewis dari SF4. Teman-teman udah bisa lihat situ tadi kan S itu dia elektron valensinya ada 6. Sedangkan F itu elektron valensinya ada 7. Masing-masing saling berikatan. Tadi pertama kita lihat dari S. S itu kan elektron valensinya tadi ada 6. Udah saling berikatan sama F sebanyak 4. Satu sama F, F-nya kan ada 4 tuh. Jadi masing-masing berikatan sama F 1 elektron valensi. Jadi sisanya yang tidak berikatan itu teman-teman bisa yang saya lingkari, itulah dia ikatan bebasnya. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel, sesuai dengan notasi yang kita dapat tadi, kita bisa mengetahui total domain yang kita dapat
ada 4. Kenapa 4? Jadi total domainnya itu bisa kita lihat dari PEI dan PEB-nya tadi. Seperti PEI-nya kita dapat 2 ikatan dan PEB-nya ada 2. Jadi kita jumlahkan menjadi 4. Jadi total domainnya itu ada 4. Kemudian geometri elektronnya itu berbentuk tetrahedral. Kemudian notasi VCIPR-nya AX2E2 seperti yang kita dapat tadi. AX2, kenapa dapat AX2E2? Jadi AX2 itu adalah jumlah dari PEI dan PEB tadi. Jadi AX2, 2 itu PEI-nya dan E-nya itu E2-nya itu PEB-nya. Jadi cara menentukannya seperti itu. Terus bentuk molekulnya itu dia bengkok atau biasa bentuk seperti bentuk V gitu. Dan teman-teman bisa lihat salah satu contohnya itu adalah H2O. Jadi kita bisa menentukan notasi VCIPR dari SF4. Jadi kayak tadi teman-teman kayak menentukan VCIPR dari H2O. Tadi kan A2 itu notasinya AX2E2. Dia dapatnya dari PEI dan PEB. Jadi teman-teman udah bisa lihat tadi berapa elektron yang berikatan dan berapa elektron yang bebas dari SF4. Jadi kita bisa tentuin notasi SF4-nya yaitu AX4 dan E1. Jadi kalau misalnya kalau dia 1 itu biasanya nggak ditulis. Jadi kita lihat tabel kayak tadi juga. Jadi di situ kita lihat total domainnya tadi ada 5, 4 berikatan, 1 bebas jadi 5. Terus geometri elektronnya itu berbentuk piramida segitiga. Kemudian notasi VCIPR-nya AX4 E1 karena satunya nggak tulis. Terus bentuk molekulnya itu jungkat-jungkit. Jadi salah satu contohnya itu pasti ada SF4. Teman-teman bisa lihat. Jadi selanjutnya kita akan menentukan bentuk molekul dari teori hibridisasi. Yang pertama itu adalah menentukan hibridisasi dari senyawa H2O. Jadi yang pertama kita menentukan konfigurasi elektron dari oksigen. Teman-teman udah lihat di situ udah kita tentuin yaitu helium 2s2 2p4. Jadi setelah kita tentuin konfigurasi elektronnya, kita nentuin jumlah orbitalnya. Jadi yang pertama kita buat dulu kotaknya. Jadi kan 2s2s itu punya satu kotak. Jadi langsung kita isi orbitalnya. Di situ orbitalnya ada 2 berpasangan pas. Kemudian di 2p4-nya, 2p4 itu P itu ada 3 kotak dan orbitalnya ada 4. Jadi kita isi dulu satu-satu, semua satu-satu, baru balik lagi ke awal. Jadi ada 2 orbital yang nggak terisi di situ kan. Jadi tadi kan hidrogen ada 2 yang mengikat oksigen. Kemudian kita cari konfigurasi elektronnya itu dapat, teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada 1s1. S itu satu kotaknya dan orbitalnya cuma 1. Kan hidrogen tadi ada 2. Jadi dua hidrogen itu yang orbitalnya 1 itu kita masukkan ke orbital yang kosong tadi. Teman-teman bisa lihat tanda panahnya. Kan itu ada 2, jadi dia dimasukkan jadi pas semua, lengkap, nggak ada yang kosong, semua terisi. Kemudian tentukan hibridisasinya, kotak yang S tadi yang di atas sama yang P kita gabungin. Teman-teman bisa lihat kotak yang di tengah itu udah digabungin semua. Jadi di situ kita bisa nentuin hibridisasinya itu SP3, SP pangkat 3. Kenapa SP pangkat 3? Jadi S-nya itu kan cuma 1. Jadi nggak perlu kita buat S pangkat 1. Jadi S aja. P-nya itu ada 3 kotak kan. Jadi kita buat SP pangkat 3 begitu. Kemudian itu ada ikatan bebasnya. Ikatan bebasnya itu teman-teman bisa lihat yang saya lingkarin ini. Itulah ikatan bebas karena tidak berikatan. Jadi teman-teman bisa baca keterangan yang di sampingnya, yaitu orbital hibrida SP pangkat 2 dengan 2 pasang elektron bebas. Baik, selanjutnya itu SF4 pada teori hibridisasi. Yang pertama itu kita cari dulu konfigurasi elektron dari S atau sulfur, yaitu S2. Sudah dapat kan? 1s2, 2s2, 2p4,
3S2, 3P4, 3D. Nah, jadi teman-teman konfigurasi elektronnya itu udah dapat. Jadi langsung kita buat aja orbital dari konfigurasi elektronnya, yaitu 3S2. S itu kan punya satu sama kayak tadi, terus orbitalnya ada 2, jadi teman-teman udah bisa lihat di situ tanda panahnya udah ada sepasang 2. Selanjutnya itu ada 3P4. 3P4 itu orbitalnya cuman 4 dan kotaknya itu 3. Jadi kita isi dulu satu-satu baru balik lagi ke depan. Jadi itu sisa 2. Terus 3D itu kosong. Jadi biar ada isinya, yang 3P4 yang pertama itu orbital yang keempat itu kita pindahkan atau kita buang ke 3D biar 3D itu ada orbitalnya. Jadi teman-teman bisa lihat gambar yang kedua, itu udah kita pindahkan ke orbital 3D, ke 3D-nya. Jadi dari situ kita bisa, jadi SF4 bisa masuk. SF4, F kan ada 4 tuh. Jadi F-nya itu bisa masuk ke satu-satu yang belum ada pasangan orbitalnya. Jadi kita bisa tentuin hibridisasinya adalah setelah kita gabungin itu ada S P pangkat 3 D. D-nya kan cuma 1, P-nya ada 3 dan S-nya cuma 1. Jadi hibridisasinya itu adalah SP pangkat 3 D. Selanjutnya kita akan membuat molekul dari aplikasi KingDraw. Kalau teman-teman udah download aplikasi KingDraw-nya, langsung kita buka aplikasinya. Langsung kita klik tanda tambah di atas. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi KingDraw. Jadi kali ini kita bakal buat bentuk molekul dari H2O dan SF4. Jadi yang pertama kita buat itu adalah H2O dulu. Jadi di sebelah kiri teman-teman udah lihat ada beberapa unsur seperti kayak H, C, N, O, dan F. Jadi kalau teman-teman klik titik 3 yang ada di sebelah kiri, nah ini adalah tabel periodik. Jadi teman-teman bisa buat bentuk molekul dari unsur-unsur apa aja, nggak mesti harus yang ada di samping kiri tadi. Jadi kita akan buat bentuk molekul dari H2O. Jadi kita klik H, kita silang. Nah, jadi ini udah ada H dan O. Klik unsur dari O, itu sudah langsung dia terbentuk H2O. Tapi kita akan buat bentuk strukturnya, jadi teman-teman bisa klik yang sebelah kiri bawah, itu ada yang dia rangkap satu. Itu dia nanti kalau teman-teman klik dia keluar bacaan solid band. Langsung kita klik ke angka O nya. Karena H2O memiliki dua tangan, ada mengikat mengikat 2H, jadi kita langsung klik O nya sekali lagi. Nah, jadi dia bisa tinggal kita tambahi hidrogennya. Teman-teman bisa klik H nya terus ditaruh di ujung ini. Nah, jadi dia udah berbentuk struktur dari H2O. Jadi biar lebih rapi teman-teman bisa klik yang ini. Jadi ini bentuk yang betulnya dari struktur H2O. Jadi teman-teman mau lihat bentuk H2O dari aplikasi ini sangat mudah. Setelah strukturnya sudah terbentuk, teman-teman bisa klik titik 3 di atas. Di sini dia ada 3D, bentuk 3D dan latar seperti pagar-pagar gitu di belakang. Jadi kita buat coba contoh kalau di yang pagar itu kayak gini. Jadi kayak lebih mudah. Terus bisa bentuk 3D. Ini bentuk molekul dari H2O. Nah, ini saya perbesar. Dan ini bisa diputar teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat dari misalnya tadi yang saya buat
seperti ini kan. Jadi yang putih itu adalah H-nya dan yang merah itu adalah O-nya. O sebagai pusat. Bentuknya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan di atas sebelah kiri atas itu ada 3 pilihan seperti bentuk ini dan ini. Dan sama ya, yang merah ini adalah pusatnya yaitu O dan yang putihnya adalah H. Jadi bentuk molekul dari H2O itu adalah seperti gambar berikut. Jadi selanjutnya kita bakal buat struktur dari SF4 dan melihat kayak mana bentuk molekulnya. Jadi yang pertama kita bisa klik titik 3 lagi seperti tadi di tabel periodik, membuka tabel periodik. Kita cari unsur S atau sulfur. Ini dia ada di nomor 16. Kita klik lama. Nah, selanjutnya sudah bisa kita lihat di sini. Dia udah muncul S. SF4 mengikat fluorida sebanyak 4. Maka kita buat rangkapnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita tambahi di ujungnya itu F. Teman-teman udah bisa lihat tadi di sebelah ini F, fluorin. Jadi teman-teman tinggal klik di ujung dari rangkap itu. Setelah terbentuk kayak gini, kita langsung klik ini agar dia berbentuk dengan rapi. Seperti ini. Oke, teman-teman bisa langsung lihat bentuk molekulnya dengan mengklik 3D. Beginilah bentuk dari SF4, bentuk molekulnya. Jadi yang hijau kecil-kecil ini adalah F atau fluorida, dan yang di tengah itu adalah sulfur, karena sulfur adalah pusat yang utama. Jadi ini ada 4 karena mengikat fluorida sebanyak 4. Kita ubah bentuknya seperti ini. Tetap kita putar. Cuman ini bentuknya udah berbeda ya. Dan ini kita putar sama, cuman bedanya ini tidak panjang-panjang, dia langsung kayak bulat-bulat gitu. Oke, cukup sekian hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Dadah!